Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, damai sejahtera. Banyak orang mengira bahwa damai itu disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di luar dirinya. Sering juga orang beranggapan bahwa semua yang berada di sekitarnya baik-baik saja, maka akan mengalami damai. Padahal tidak demikian. Rasa damai itu ditentukan dari dalam diri sendiri. Dari bagaimana kita menyikapi apapun yang terjadi di sekitar kita. Jika kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita bisa mengatasi ketidaknyamanan yang berasal dari luar diri.
Bila kita belum bisa berdamai dengan diri kita, maka keadaan damai semacam apapun di luar diri kita terasa kacau di dalam hati. Injil hari ini menceritakan Tuhan Yesus menempatkan dirinya untuk memberikan damai sejahtera kepada para murid yang sedang galau, sedang kecewa, sedang ketakutan. Damai sejahtera itu jugalah yang kita butuhkan saat ini. Saat suasana tidak menentu dalam hidup kita karena tekanan ekonomi, tekanan politik, kemacetan relasi, dan banyak persoalan hidup lainnya. Yesus tahu yang kita butuhkan saat ini seperti yang dibutuhkan para murid saat itu. Damai sejahtera ini jugalah yang diberikan Allah kepada kita di zaman yang serba tidak menentu ini. Saudara yang terkasih, kita membutuhkan damai sejahtera di tengah perjalanan kehidupan kita. Sebab dengan damai dan ketenangan yang dari Allah, maka kita bisa menapaki perjalanan kehidupan yang terasa berat, melelahkan, dan ramai ini. Karena itu, tetaplah dekat dengan Allah dalam doa dan ucapan syukur. Sebab dalam doa dan ucapan syukur itu, Allah menganugerahkan damai sejahteranya dalam kehidupan kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, sabdamu telah membuka iman dan pikiran kami. Engkau tahu dan mengerti akan diri kami yang lemah dan terbatas ini. Berilah kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti secara manusiawi akan kehendak-Mu. Bimbinglah langkah hidup kami, agar kami tidak membela diri karena kelemahan dan keterbatasan kami. Jadikan kami pribadi yang terbuka pada kehendak-Mu, agar kami dapat bertumbuh sesuai kehendak-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.